Jadi memang karena saya yang menggelitik, artinya kita kurang baik mungkin menjelaskan. Itu pertanyaan Ibu Eni, pertanyaan Pak Arief, pertanyaan Pak Guntur. Ini pemerintah apa sih maunya gitu, ngerubah ini kan, lepas bahwa nanti ada 12 atau 25, tapi itu kan ditanya maunya apa. Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu semuanya kami ingin Indonesia jadi negara maju, Pak. Itu Indonesia emas. Negara maju itu definisinya sangat jelas, Pak. Itu pendapatan per kapitanya harus 14.800 US dollar. Kita tuh 4.800. Itu yang kemudian kalau saya terjemahkan rata-rata per bulannya 15 juta. Kita sekarang di posisi 5 juta. Jadi dalam waktu berapa puluh tahun ini kita harus naik dari 5 juta ke 15 juta. Kalau enggak kita enggak akan jadi negara maju. Nah, catatan kedua yang bermasalah di sisi kesehatan, karena di sejarah bangsa-bangsa di dunia, potensi negara maju itu terjadi pada saat puncak bonus demografi. Karena pada saat itulah jumlah pendapatan paling banyak. Karena orang yang produktifnya banyak. Begitu udah lewat, yang usia tua kayak saya lansia ini turun, ini kan tidak produktif sehingga nggak bisa menaikkan GNI per kapitanya itu jadi tinggi. Nah itu terjadi di 2030-2035, Pak. Kalau bangsa Indonesia gagal menjadi negara maju, gagal menembus 14.800 antara 2035-2040, seumur hidup, Pak, anak kita, cucu kita akan tinggal di negara berkembang. Biasanya orang ekonomi bilangnya middle income trap. Jadi kita akan berdosa seumur hidup kita karena membiarkan negara Indonesia tidak bisa break the barrier negara maju pada saat puncak bonus demografi. Nah sekarang gimana supaya kita bisa masuk? Di mata kami, Pak, teknokrat, karena itu ngitungnya kan income per kapita. Kita butuh jalan, iya, butuh sumber daya. Tapi kan objeknya orangnya, Pak. Negara maju tuh income-nya 14.800. Orangnya 14.800 tuh harus sehat dan pintar. Kalau dia tidak sehat dan pintar tidak mungkin masuk. Itu sebabnya kesehatan dan pendidikan itu nggak boleh sampai miss dalam puncak bonus demografi ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya tugas saya, gimana mau sehat? Sehat itu, Pak, ini yang mendasar di undang-undang ini sebenarnya. Yang kita bicarakan hanya satu dari 6 pilar saja yang rame ini. Untuk bikin sehat, paradigma yang berubah tadi ditanya, perubahan paradigmanya adalah tugas Menteri Kesehatan di seluruh dunia. Itu namanya Menteri Kesehatan, Pak. Bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran. Tugas Menteri Kesehatan menjaga masyarakatnya tetap sehat. Bukan hanya mengobati orang sakit. Waktu saya masuk, Pak, 80% waktu saya, 80% saya itu mengobati orang sakit. Ini menjaga harus tetap sehat. Nah, kita lakukan reform di 6 bidang. Puskesmasnya harus lebih lihat di rumah sakit, bidangnya, apanya, itu. Nah, salah satu untuk menjaga orang sehat, Pak, masalah utamanya itu mahal, Pak. Kesehatan itu mahal. Bapak kalau lihat kenaikan di seluruh dunia itu biayanya tinggi sekali. Nah, cara supaya kita bisa murah adalah benar-benar memastikan dia jangan sampai sakit. Jadi daripada ngurusin orang dokter spesialis dia kena serangan jantung, pasang catheter, pasang ring, dia harusnya sejak sekarang harus rajin lari, makanya dijaga. Kalau darah tinggi minum obat, kalau gula minum obat. Jangan sampai dia kena serangan jantung, jangan sampai serangan ginjal. Nah untuk itu, salah satu kenapa isu ini keluar, kita lakukan reform di 6 bidang. Di bidang layanan primernya, rumah sakitnya, pembiayaan kesehatan juga besar sekali. Tapi yang paling ramai adalah yang ini, masalah sumber daya. Kenapa kita rubah? Karena sumber daya kita kekurangan sekali. Kekurangan sekali. Itu sebabnya the biggest ever reform itu dilakukan sumber daya. Begitu kita dorong, disinilah konflik itu terjadi. Jadi kalau ditanya, apa sih latar belakangnya, apa yang mendasar? Kita harus Bapak Ibu 2035 lewat. Kalau enggak, dosa kita karena cuci kita. Dan ya nanti itu ditambahkan di keterangan tertulis. Itu sebabnya kenapa kemudian kita melakukan reformasi ini, termasuk juga reformasi organisasi profesi untuk bisa mengejar arah sana. Dan saya bilang, Pak, kalau kita menjadikan masyarakat kita sehat, tugasnya kita itu emang fokusnya masih ke sana.